Shalom. Puji Tuhan kita punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa buat kita semua. Sebab itu tidak henti-hentinya kita terus datang untuk memuji dan mengagungkan Dia. Sebelum kita memuji Dia, mari kita sama-sama berdoa menundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sampai detik hari ini terbukti pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk terima pujian ini. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya.
Untuk ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah, oh mari sembah Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik, dulu sekarang selamanya. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Oh haleluya, Yesusku. Biarlah haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang memuliakan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagiku. Bapakku datang, oh, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
kasih atas kehebatanmu dalam hidup ini Bapa. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom. Kasih Tuhan, orang-orang hebat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita ada sampai pada saat ini, semua karena Tuhan baik bagi setiap kita. Dalam pertemuan ibadah hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak saudara dan saya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hari ini. Karena Tuhan baik bagi kami. Sudah memuji memuliakan nama-Mu. Waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami. Dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang adalah kebenaran Allah yang memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, mendatangkan sukacita, kelegaan, dan jalan keluar bagi kami yang percaya. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana saudara dan saya hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam kebaikan Tuhan. Pada hari ini tema kita dalam renungan hari ini adalah goodness of God, yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan ayat ini buat saudara dan saya. Saudara dapat menyimaknya. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang, saudara dan saya tahu sekarang. Hari ini waktu kita mendengarkan firman Allah, kita duduk melihat dan mendengarkan siaran ini, Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang, terlepas dari kemarin atau tadi, sebelum saudara datang di hadapan Tuhan,
mendengarkan berita firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara dan sedang hadapi saat ini, pergumulan apakah, persoalan apakah, masalah apakah yang sedang saudara hadapi, entahkah keuangan, ekonomi, ataupun kesehatan, atau apapun pergumulan saudara. Saya mau katakan buat saudara sekalian yang mendengarkan berita ini, Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang, saudara dan saya tahu sekarang waktu kita mendengarkan berita firman Tuhan ini, waktu kita ada saat ini di hadapan televisi kita atau di hadapan YouTube yang sedang saudara saksikan hari ini, Alkitab berkata sekarang, bukan tadi, bukan kemarin, tetapi sekarang. Apa yang kita tahu, Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja, bahwa Yesus Tuhan kita, Dia ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan kita tidak meninggalkan kita, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam apa, saudara? Di dalam segala hal. Waktu engkau hidup benar, waktu engkau hidup tanpa masalah atau punya masalah, waktu engkau hidup dalam keadaan sehat atau bahkan sakit, waktu engkau saat ini sedang bersuka cita atau berduka cita, engkau saat ini sedang dalam keadaan lemah ataupun kuat, Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Catat baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala hal. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang dikhususkan atau yang dibeda-bedakan. Di dalam segala hal, kata Alkitab, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, Dia turut bekerja, Dia ada di dalamnya, Dia terlibat di dalamnya. Dia Immanuel menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita sedetik pun dalam setiap keadaan yang saat ini saudara dan saya sedang hadapi atau alami. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah goodness of God yang senantiasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita nikmati dalam perjalanan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Hari ini sesuai dengan tema renungan kita pada hari ini, yang tadi saya katakan bahwa goodness of God, bahwa kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin tinggal di dalamnya, mengalaminya setiap saat, setiap waktu, menyadari bahwa Allah turut bekerja, Allah bersama, Allah terlibat dan tidak meninggalkan kita. Ada beberapa hal yang harus kita miliki. Ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk bagaimana kita tetap tinggal dalam kebaikan dan menikmati kebaikan Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kekasih Tuhan, saudara ingin tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama, di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Suatu saat saudaraku yang kekasih, firman Tuhan datang kepada Yosua ketika Yosua memimpin bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, untuk merebut tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Namun mereka harus menghadapi satu tantangan, satu halangan di hadapan mereka. Bagaimana supaya mereka tetap hidup dalam goodness of God, meraih apa yang Tuhan janjikan, merebut bersama dengan Tuhan apa yang Tuhan sediakan buat mereka, mengambil untuk menjadi milik pusaka mereka. Tuhan berkata dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima kepada Yosua untuk disampaikan kepada orang Israel, kuduskanlah dirimu hari ini, maka besok engkau akan melihat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagimu. Kekasih Tuhan, kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang Tuhan mau terutama dalam hidup kita, yang Tuhan rindukan terjadi atau kita miliki dalam hidup kita? Dengar baik, Tuhan berkata buat saudara dan saya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kekudusan semakin hilang dari semua kalangan. Tidak memilih dia orang gereja atau bukan, dia hamba Tuhan atau jemaat,
dia orang yang di luar Kristus atau bukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah salah berkata bahwa hari-hari ini semakin jahat. Itu terjadi dan terbukti bahwasannya ada banyak orang kehilangan kebenaran, banyak orang kehilangan kekudusan, banyak orang kompromi dengan dosa, banyak orang suka berpolitik dengan Tuhan. Dengar baik, Tuhan mau saudara dan saya kalau mau hidup di dalam kemurahan, dalam kebaikan Tuhan, setiap saat, setiap waktu terjadi atas hidup saudara dan saya, maka Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu hari ini. Engkau melihat sesuatu yang hebat terjadi besok, engkau melihat jalan keluar, engkau melihat pertolongan, pemulihan, percepatan dari Tuhan terjadi atasmu, penggenapan firman Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan berkata kepada saudara yang saat ini sedang mendengar, menyaksikan melalui media sosial atau apapun yang sedang saudara lihat hari ini melalui siaran ini, dengar baik, Tuhan menunjuk kepada dirimu, Tuhan berbicara kepada engkau dan juga saya, kuduskan dirimu, kuduskan dirimu, kuduskan dirimu. Jika engkau melihat besok sesuatu yang hebat terjadi atas hidupmu, Tuhan menolong engkau, Tuhan memulihkan engkau, kudus, kudus dan kuduskanlah dirimu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yosua menyampaikan hal ini kepada orang Israel, dengar baik. Waktu mereka sepakat, waktu mereka mulai ambil keputusan untuk kudus, dan apa yang terjadi? Besok dan seterusnya mereka hidup dalam kebenangan. Besok dan seterusnya mereka hidup dalam kebaikan Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, mereka duga, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi mereka. Saudara, tembok Yeriko dapat mereka runtuhkan, sungai yang besar mereka lewati bersama dengan Tuhan yang berfirman, dan mereka yang melakukannya. Mereka hidup dalam kebaikan Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan membela, Tuhan menolong hidup mereka. Hal itu juga dapat terjadi bagi saudara dan saya. Jika kita mau mengambil keputusan untuk hari ini, Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku tidak mau kompromi dengan dosa, aku mau hidup seperti apa yang Engkau ajarkan, aku mau hidup dalam kebenaran yang memerdekakan itu. Maka besok saudara akan melihat yang tidak engkau minta, tidak engkau pikirkan, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagimu, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu, yang tadinya tertutup bagimu, tidak ada kesempatan. Engkau akan melihat Tuhan menyediakan semuanya bagimu di hari esok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita dalam Alkitab berbicara tentang Niniwe, saudara. Ketika Tuhan mengutus seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang bernama Yunus untuk pergi ke Niniwe. Melalui beberapa peristiwa ujian-ujian, Yunus pada akhirnya berhasil datang ke Niniwe, sebuah kota yang jahat, sebuah kota yang penuh dengan dosa, di mana Tuhan sudah merencanakan, menetapkan, merancangkan untuk menghancurkan kota ini. Tetapi dengar baik, waktu mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka, dari raja sampai binatang, raja mengucapkan, mengeluarkan perintah, semuanya harus berpuasa, semuanya harus bertobat, semuanya harus hidup benar, semuanya harus hidup kudus. Dengar baik, ketika mereka melakukan hal itu, Tuhan membatalkan apa yang Tuhan sudah rancangkan buat mereka, sehingga mereka dapat hidup dalam kebaikan Tuhan, mereka dapat hidup dalam kemurahan Tuhan. Hal ini pun bisa terjadi atas hidup saudara, terlepas dari apapun yang saudara saat ini hadapi, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, apapun situasimu hari ini. Mungkin engkau tidak mampu, mungkin engkau minder, mungkin engkau rendah diri, engkau berkata, tidak mungkin Tuhan menolong saya. Mungkin engkau berdosa, engkau berkata, saya orang berdosa, saya mau datang kepada Tuhan. Dengar baik saudaraku yang kekasih, hei, firman Tuhan datang kepada saudara hari ini.
kuduskan dirimu, kuduskan dirimu. Maka besok, terlepas dari apapun yang kau hadapi hari ini, apapun yang kau alami hari ini, jika engkau mengambil keputusan untuk kudus, meninggalkan dosa, dan mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, membiarkan Tuhan menolong engkau, membimbing engkau, maka besok kekasih Tuhan, mungkin hari ini Tuhan merancangkan sesuatu atas hidupmu. Seperti Niniwe, dia ingin menghancurkan hidupmu, dia ingin membatalkan apa yang dia telah rancangkan atasmu. Dengar baik kekasih Tuhan, sesuatu yang baik akan terjadi atas hidupmu. Engkau akan melihat, mengalami kebaikan Tuhan, dan tinggal dalam kebaikan Tuhan, selama engkau hidup dalam kekudusan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua kekasih Tuhan, jika engkau ingin hidup dalam kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang tidak berhenti, tidak putus atas hidupmu, maka saudaraku yang kekasih, yang kedua yang harus saudara miliki adalah sepakat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus sepakat. Matius 18 ayat yang ke-19 saya akan baca buat kita. Matius 18 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Matius 18 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Alkitab berkata, jika saudara sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan hadir, dia akan ada bersama-sama dengan saudara. Betapa indahnya jikalau Tuhan ada bersama dengan hidup kita, di dalam hidup kita. Maka saya percaya sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, karena iman kita bersama dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Saya percaya betapa bahagianya kita jikalau Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Namun saudaraku yang kekasih, hal itu dapat terjadi jika Alkitab berkata 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan. Maka ketika kita meminta apapun, Tuhan akan memberikan, dia akan menyerahkan menjadi hak saudara kepada saudara yang meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar sepakat. Sepakat dalam hal apa? Sepakat dalam hal doa, sepakat dalam iman, sepakat dalam kehidupan hidup benar, sepakat dalam percaya kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang duduk bersama dengan suami atau istri dan anak-anak saudara. Mungkin hari ini saudara sedang duduk bersama dengan orang tua saudara. Mungkin saudara sedang duduk bersama dengan anak buah atau bos saudara. Dengar baik, belajar untuk sepakat, belajar untuk sehati. Karena Alkitab berkata 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan, minta apa saja Tuhan akan berikan kepada mereka. Dengar baik kekasih Tuhan, belajar sepakat untuk berdoa, belajar sepakat untuk percaya, belajar sepakat untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu cerita yang saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Tentang bagaimana Abraham berdoa kepada Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada ponakannya yang bernama Lot. Alkitab berkata Tuhan sudah berfirman kepadanya. Dan Tuhan tidak menyembunyikan rahasia hati Tuhan, rencana Tuhan kepada Abraham ketika dia merancangkan untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Nah, saudara, dalam peristiwa itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mungkin dalam tanda petik dengan lancang tawar-menawar dengan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan, jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan kota itu bersama dengan orang percaya? Tuhan berkata tidak. Lalu Abraham turunkan lagi penawaran.
Jika ada 40, Tuhan berkata tidak. Dia turunkan lagi penawarannya. Jika ada 30, bagaimana Tuhan? Apakah kota itu tetap akan dibinasakan? Tuhan berkata tidak. Lalu Abraham kan turunkan lebih kecil lagi. Jika ada 20, bagaimana Tuhan? Apakah Lot dan orang-orang benar di kota itu akan hancur? Tuhan berkata tidak. Lalu yang terakhir Abraham berkata mengambil yang paling kecil. Kalau ada 10, bagaimana Tuhan? 10 yang berdoa, 10 yang percaya, 10 yang hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan? Engkau akan berkata 2-3 orang sepakat, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Apakah kalau ada 10 orang benar, Engkau akan membinasakan mereka? Dengar baik, Tuhan berkata tidak, karena 10 orang benar itu kota itu akan diselamatkan. Sebab 10 orang benar itu kota itu akan aman, terlindung, kota itu akan tetap ada. Tapi ternyata kekasih Tuhan, Tuhan tidak menemukan orang benar di kota Sodom dan Gomora. Tuhan tidak menemukan. Hanya 1 orang benar, mungkin yang bernama Lot itu. Dan apa yang terjadi atas kota itu, kekasih Tuhan? Tuhan menghancur leburkan kota itu. Tuhan menjungkir balikan kota itu. Dan kota itu sudah tidak ada sampai hari ini. Kalau saja ada orang benar yang berdoa, yang percaya di kota itu, saya yakin Tuhan akan membatalkan apa yang Dia rancangkan, seperti yang terjadi atas Niniwe. Ketika raja dan sampai binatangnya sepakat bertobat, berpuasa, sepakat percaya atas firman yang disampaikan lewat Yunus, dan mereka sepakat untuk hidup benar. Rancangan Tuhan itu tidak terjadi atas mereka. Ketetapan Tuhan itu terbatalkan karena kebenaran, karena percaya mereka, karena doa mereka. Hari ini dengar baik, jika saudara ingin hidup dalam kemurahan, dalam anugerah, dalam kebaikan Tuhan, goodness of God itu, maka saudara dengar baik, Tuhan mau saudara sepakat, suami dan istri sepakat untuk berdoa, percaya dan hidup benar. Bos dan anak buah sepakat, kakak adik sepakat, orang tua dan anak sepakat. Maka saya percaya kebaikan Tuhan akan dialami, dinikmati oleh perusahaan di mana engkau bekerja, rumah tanggamu, bahkan gerejamu akan mengalami yang namanya goodness of God. Jika saudara sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, bukankah hidup ini akan lebih menjadi indah jika kita hidup dalam kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari, mungkin saat ini engkau sedang menangis, engkau sedang menahan rasa sakit, engkau sedang mengalami beban yang berat, engkau berkata, Tuhan aku tidak kuat. Dengar baik, Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia ada dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan jika saudara mengasihi Tuhan. Mendatangkan kebaikan jika saudara mendapat anugerah dari Tuhan. Mendatangkan kebaikan hanya kepada orang yang hidup kudus, hanya kepada orang yang mau sepakat dalam doa, sepakat dalam iman, sepakat untuk hidup benar. Maka saya percaya engkau akan melihat terjadi pemulihan, terjadi percepatan, terjadi apa yang Tuhan rancangkan atas hidupmu, kebaikan-kebaikan yang saudara akan alami. Engkau akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan menggenapi setiap apa yang Dia janjikan atas hidup saudara, atas rumah tangga saudara, atas usaha pekerjaan saudara, atas pelayanan saudara, atas kehidupan pribadi saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau orang hebat, pastikan engkau tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Goodness of God, dan itu tidak akan pernah diambil, dicuri oleh siapapun dari hidup. Pastikan engkau hari ini hidup kudus. Besok goodness of God terjadi atas hidup. Pastikan hari ini engkau sepakat bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarmu. Entahkah suami, istri, anak, atau pendeta, bos, pimpinan, atau anak buah dan jemaat. Maka saya percaya kekasih Tuhan, engkau akan melihat goodness of God terjadi atas hidupmu. Engkau akan tinggal dalam kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Saudara orang hebat, saudara orang terpilih, jika saudara ada hari ini untuk mendengarkan berita ini, Tuhan memberkati kekasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini oleh ada memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum hamba-Mu selesai menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengar, melihat, dan mengambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Bapa, berkati mereka, tolong mereka, kuatkan mereka, pulihkan mereka, jadikan mereka pelaku-pelaku firman. Tambahkan iman, percaya bagi mereka, untuk mereka menjadi pelaku firman Tuhan, untuk mereka percaya waktu mereka mendengar firman-Mu, iman mereka lahir, dan iman itu akan membawa mereka, menolong mereka mengalami terobosan, meraih destiny Tuhan, apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh pertolongan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun, hamba berdoa biar nyatakan mujizat-Mu. Ketika mereka mendengar firman-Mu, mereka mau mengambil keputusan untuk bertobat, untuk hidup kudus, untuk mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, biar mereka mengalami goodness of God dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba minta berkat Tuhan bagi keluarga besar LOB, buat Pak Is, Ibu Jacqueline, buat Bang Jo, Ibu Irma, dan seluruh pengurus, seluruh keluarga besar LOB dimanapun mereka berada. Dalam usaha mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor, berhasil dan beruntung apa saja yang diperbuat oleh keluarga besar LOB. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kemuliaan Tuhan nyata, biar berkat Tuhan mengalir, mujizat Tuhan nyata. Apa yang dirancangkan oleh keluarga besar LOB terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendatangkan kelegaan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi keluarga besar LOB. Mereka hidup dalam urapan, dalam anugerah, pakai dan utus kemanapun Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi alat yang mulia, yang kudus, yang berguna di rumah Tuhan, di dalam bait Allah, dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah, yang punya pergumulan Tuhan tolong. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus, dan pakai kami untuk berdampak, berfungsi bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Biar kami berdampak dan berfungsi dan menjadi berkat atasnya. Terima kasih Bapa di surga, bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami akhiri ibadah hari ini. Kekasih Tuhan, biarlah kita mengangkat wajah kita memandang kepada Dia yang telah memanggil dan menolong kita. Dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kasih rahmat dan anugerahnya atas kehidupan setiap kita. Datang berkat Tuhan dari Allah Bapa di surga,
sukacita, damai sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan terjadi atas kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita. Kiranya kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kekuatan, perlindungan, penghiburan, pertolongan datang dari Allah Roh Kudus terjadi atas kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan turun bagi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.